Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Tina. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Muatan pelajaran yang kita pelajari adalah IPA. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah KD 3.4. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, dan bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.4 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat mendeskripsikan sumber-sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan perubahan bentuk energi. Sumber energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Semua benda yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi anak-anak. Antara lain adalah matahari, air, dan angin. Matahari. Kita akan belajar sumber energi yang pertama, yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi ini. Matahari memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dimanfaatkan untuk tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah membantu proses pengeringan. Yang ketiga, energi cahaya matahari juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai energi alternatif untuk mobil dan pemanas air di rumah dengan memanfaatkan sel surya. Yang keempat adalah membantu meningkatkan kesehatan anak-anak. Sumber energi yang kedua adalah angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak dahulu untuk menggerakkan perahu layar dan kincir angin. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan alat aerogenerator yang dipasang di lapangan terbuka, seperti pada gambar berikut. Semakin banyak aerogenerator yang digunakan, maka semakin banyak pula listrik yang dihasilkan. Sumber energi yang ketiga adalah air. Air merupakan salah satu contoh sumber energi. Manusia selalu membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Jadi, energi dapat mengalami perubahan bentuk, seperti perubahan energi pada kincir air adalah dari energi air, kemudian menjadi energi gerak dan listrik. Macam-macam perubahan energi dan contoh perubahan energi di sekitar kita. Berbagai energi di sekitar kita bisa diubah menjadi energi lain yang lebih bermanfaat. Hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk
ke energi yang lain. Energi matahari bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik, anak-anak. Caranya adalah dengan menggunakan panel surya yang menyerap energi matahari. Kemudian di dalam panel surya itu akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelahnya, penghubung antara panel surya akan menyalurkan energi listrik. Energi angin bisa dimanfaatkan juga menjadi energi gerak. Misalnya pada perahu layar yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan perahu. Selain itu, contoh perubahan energi angin menjadi energi gerak juga terlihat pada penggunaan kincir angin. Energi listrik. Energi listrik ini bisa diubah menjadi energi cahaya. Misalnya pada lampu, televisi, dan komputer. Pada lampu, energi listrik mengalir melewati bohlam dan menyala. Melalui perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ini, kita jadi bisa menggunakan lampu sebagai alat penerangan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Macam perubahan energi berikutnya adalah energi kimia bisa diubah menjadi energi cahaya juga, anak-anak. Misalnya pemanfaatan energi kimia menjadi energi cahaya itu terlihat pada penggunaan baterai di lampu senter. Energi kimia pada baterai diubah menjadi cahaya pada lampu senter. Energi listrik bisa juga diubah menjadi energi panas pada peralatan elektronik, misalnya setrika listrik. Selain setrika, perubahan energi listrik menjadi energi panas juga dimanfaatkan pada penanak nasi, kompor listrik, solder, oven listrik, dan lain sebagainya. Ada juga peralatan elektronik yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya adalah kipas angin, gergaji listrik, pompa air, dan bor listrik. Contoh perubahan bentuk energi. Yang pertama, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Itu contohnya ketika kedua tangan kita gosok-gosokkan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan tangan kita akan menjadi hangat. Yang kedua adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Saat kita menggerakkan kedua tangan kita menepuk-nepuk seperti bertepuk tangan, maka akan terdengar bunyi. Yang ketiga, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Itu contohnya adalah kertas yang dibentuk spiral akan berputar saat dipanaskan dengan lilin atau dipanaskan di atas lilin ya anak-anak ya. Yang keempat adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya adalah energi dari makanan yang kita makan menghasilkan panas setelah dimakan. Adanya energi panas ditandai dengan timbulnya keringat setelah makan. Yang kelima adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika listrik dan solder listrik. Contoh berikutnya yang keenam adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin dan blender. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya pada pembakaran kertas menggunakan lub. Perubahan energi listrik menjadi energi suara atau bunyi. Ini pada apa anak-anak contohnya? Ya, bagus pada radio ya anak-anak ya.
Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ayo, pada apa ini? Pada lampu. Selain lampu apa anak-anak? Bisa juga kalau kita melihat TV ada cahayanya ya anak-anak ya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan suara. Nah, ini pada televisi anak-anak. Ini adalah contoh-contoh perubahan bentuk energi. Makin paham ya anak-anak ya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang sumber energi dan perubahan bentuk energi yang ada di sekitar kita. Setelah ini nanti anak-anak silahkan mengerjakan tugas dari Bu Tina. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.